Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini WA, kemudian inbox dan email saya dipenuhi sejumlah pertanyaan dari teman-teman jurnalis, kemudian teman-teman aktivis dan lain-lain lah. Teman-teman mahasiswa juga ada banyak menanyakan tentang polemik, anggaplah seperti itu, IKN atau Ibu Kota Baru negara kita Republik Indonesia yang ada di Kalimantan Timur. Polemik ini terjadi atau silang pendapat ini terjadi karena adanya prosesi penyatuan tanah dan air pada tanggal 14 kemarin di titik nol ibu kota itu, dan diperdebatkan oleh sejumlah pihak. Ada yang mengatakan ini keleni, ada yang mengatakan ini ritual, dan seterusnya. Ingin saya clearkan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke situ bahwa saya bicara di sini dalam posisi sebagai pekerja sosial budaya, pengamat budaya atau peneliti budaya atau mungkin antropolog. Ya, kemudian ingin saya sampaikan bahwa pendapat yang akan saya sampaikan di sini itu jauh dari pretensi yang hubungannya dengan politik atau mendukung politik. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan mendukung Jokowi atau tidak mendukung Jokowi. Arahnya tidak ke sana. Saya hanya ingin berpendapat secara independen mengenai polemik yang terjadi di IKN kemarin. Teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan pertama adalah sejumlah pihak menuding yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu adalah politik klinik. Yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan 34 gubernur itu sebuah atau sesuatu yang mengada-ada. Dan yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ritual yang bernuansa Jawa. Baik teman-teman sekalian, hanya ada beberapa hal yang ingin saya komentari, ingin saya tanggapi. Karena di sana saya tidak menemukan ada unsur-unsur yang sifatnya klinik itu. Di mana unsur kliniknya? Tidak ada unsur klinik yang bisa kita temukan di situ. Saya menonton acara itu secara live dari A sampai Z, itu murni yang terjadi adalah prosesi acara. Tidak ada prosesi yang bersifat klinik. Juga yang menanggapi, yang mengatakan bahwa itu adalah ritual, di dalam prosesi acara itu saya tidak menemukan satupun yang berbau ritual. Karena dari prosesi acara penyatuan tanah dan air di titik nol IKN itu, saya tidak menemukan syarat atau prasyarat yang bisa disebut sebagai ritual. Yang pertama, di dalam penyatuan tanah dan air pada IKN kemarin, MC, Master of Ceremony, pembawa acara, secara resmi menyebutkan bahwa acara itu adalah acara seremonial penyatuan tanah dan air. Tidak mengatakan itu adalah ritual. Sementara yang beredar di berbagai media adalah bahwa itu adalah ritual kendi Nusantara. Disebutnya begitu, ritual kendi Nusantara. Sementara di dalam acara secara resmi tidak ada menyebutkan bahwa itu adalah ritual. Di dalam pernyataan Pak Presiden atau pidato Presiden Jokowi pada setelah acara itu dilaksanakan, beliau sampai agak lama tersendat dan lama berpikir ketika sampai pada kata bahwa kita sudah melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di dalam. Di dalam, ketika kata di dalam, Pak Jokowi agak lama mikir. Kenapa dia berpikir? Karena dia ingin menyebutkan nanti dianggap Jawa, ingin menyebut bejana nanti dianggap salah, sehingga Pak Jokowi hanya menyebutkan kita telah menyatukan tanah dan air di dalam sebuah tempat yang telah kita siapkan. Begitu kurang lebih pidatonya Pak Jokowi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada sama sekali unsur ritual di dalam prosesi acara penyatuan tanah dan air itu? Karena di sana tidak ada nuansa ritual. Satu, tidak ada pengulangan.
itu hanya sebuah kebaruan. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan 34 gubernur itu hanya sebuah kebaruan, bukan pengulangan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ritual yang diulang-ulang. Yang kedua, saya tidak menemukan secara kosmologis adanya kehadiran seseorang yang dianggap kalau dalam antropologi disebut sebagai primus inter pares, atau seseorang yang bisa menyambungkan umatnya atau orang lain ke langit, entah kiai, entah pendeta, entah siapapun. Di situ seluruh gubernur menyerahkan tanah dan air kepada Jokowi, dan Jokowi menuangkannya ke dalam tempat atau bejana yang sudah disiapkan. Tidak ada prosesi ritual, sama sekali tidak ada, baik secara resmi maupun ciri-ciri ritual. Itu tidak dilakukan sama sekali. Yang menarik adalah saya ingin menyampaikan Profesor Dr. Laksono sebagai salah satu guru besar di antropologi Universitas Gadjah Mada, di dalam sebuah grup antropologi, dan saya juga ada di dalamnya. Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah konsep pembangunan yang etnografik, dan beliau menyatakan juga cukup disayangkan karena di dalam prosesi yang etnografik itu yang orang menuduhnya sebagai ritual atau klinik justru disayangkan oleh Prof. Laksono karena sekarang sudah kurang ditekuni atau kurang dipelajari di kampus-kampus. Padahal apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harusnya menjadi kajian etnografi, harusnya menjadi kajian budaya yang menarik untuk dilakukan di kampus-kampus. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu bersama 34 gubernur itu tidak bisa dilepaskan dari materi historis Presiden Jokowi. Kalau toh kemudian ada yang berbau Jawa dan seterusnya, itu yang disebut dengan materi historis seseorang. Tetapi saya kira Presiden Jokowi dalam konteks ini atau dalam prosesi itu sama sekali tidak berbau ritual atau apalagi berbau klinik. Pendapat itu menurut saya ngawur karena tidak ada dasar secara antropologi, secara budaya yang bisa kita meletakkan prosesi itu sebagai prosesi ritual atau prosesi klinik. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Sukses semuanya. Mudah-mudahan bangsa ini memandang setiap persoalan ke depan secara jernih dan melihat sesuatu sesuai cara pandang atau perspektif kita masing-masing. Demikian. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum.